di dalam perancangan percobaan. Ya. Yang pertama adalah yaitu menduga, kalau saya boleh mengatakan bahasa kasaran untuk S1 menghitung. Ya, bahasa kasaran di S1 itu menghitung besarnya kesalahan percobaan gabungan. Maaf ya, jadi itu yang terakhir, perhatikan ya. Karena apa? Salah satu asumsi di ANOVA adalah ya kesalahan percobaannya itu dia harus homogen antar populasi ya, jadi antar populasi itu harus homogen. Itu adalah tujuan yang pertama ya. Makanya di UTS soal 1 teman-teman harus tahu bagaimana melakukan mengidentifikasi keidentikan dari varian dari setiap populasi yang akan digabungkan. Nah, saat itu kita menggunakan 2 populasi ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui varian gabungan, tentu saja digunakan untuk menguji hipotesis. Ya. Menguji hipotesis terhadap apa? Menguji hipotesis terhadap treatment. Ya. Menguji hipotesis terhadap treatment. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian setelah uji hipotesisnya itu menghasilkan sebuah kesimpulan, H0 ditolak, H0 diterima, kemudian harus mengapa? Ya, makanya ada istilah post hoc, after the facts. Ya, post hoc itu adalah after the fact. Ya, tapi faktanya itu seperti ini. Pada saat saya menggunakan ANOVA itu faktanya seperti ini. Ya. Nah, faktanya ini yang penting, ya. Faktanya itu yang penting, ya. Ya. Nah, lebih dijelaskan lagi pada nomor 3, ya. Analyzing after, ya, only after finding a statistical significant results. Edit to determine, ya, where the differences truly come from. Perhatikan ya, meskipun banyak yang tidak setuju, tapi dalam banyak buku ya Dewey Design Experiment, sebenarnya ini yang justru ini yang lebih penting ya, ini yang lebih penting. Jadi setelah ya kita punya fakta ya bahwa H0 pada ANOVA itu ditolak, kemudian saya mau apa? Ya, saya mau apa? Kita mau apa? Nah, ini kemudian ini yang disebut dengan post hoc test. Ya, nah yang penting kalau saya adalah yang kedua. Ya, run to confirm when the differences occur among groups. Ya. Ya, and they should only be run when you have shown an overall statistically significant difference in group means. Perhatikan, jadi H0-nya itu harus ditolak ya untuk bisa melakukan post hoc analysis. Kalau saya biasanya mengatakannya seperti itu, meskipun banyak di antara Bapak Ibu dosen yang mengatakan tidak ya. Saya itu senang, mohon maaf, istilahnya siapa itu? Deddy Corbuzier itu, ya, hitam dan putih. Saya lebih senang yang seperti itu. Bagian abu-abu saya nggak begitu senang, mohon maaf, ya. Nah, determining faktornya apa? Ya, bagaimana nanti? Karena macamnya itu banyak, post hoc analisis itu banyak, ya. Nah, yang pertama biasanya kita tergantung dari jenis independen variabelnya. Independen variabelnya itu dia kualitatif atau kuantitatif. Datanya itu data apa? Datanya itu data biner, kategorial, nominal, ya dah. Jadi yang teman-teman dari awal sudah tahu. Kemudian yang berikutnya adalah hipotesisnya itu apa? Hipotesisnya itu apa? Mohon maaf, ya. Karena perancangan percobaan adalah, perhatikan, perancangan percobaan adalah menguji produk inovasi.
perhatikan ya. Perancangan percobaan adalah menguji produk inovasi ya. Jadi bukan penemuan, mohon maaf ya, something improve kalau saya katakan ya. Jadi something improve, jadi sesuatu yang lebih baik ya, sesuatu yang lebih baik ya. Nah, contoh kita sekarang adalah apabila independen variabelnya itu adalah kualitatif ya. Yang pertama nanti yang kualitatif ya. Oleh kalau kualitatif maka ya hanya itu dapat dibandingkan ya. Nah, ini nanti ada berhubungan ya. Jadi ini ya. Nah, kemarin sudah kita masuk di sini ya. Kita sudah masuk di sini, saya hanya ingin menggarisbawahi ya. Jadi pada prinsipnya mengapa push hook penting. Ya, nah di situ ada yang planned comparison dan unplanned comparison. Mohon maaf ini istilah saya. Ya, yang umum dilakukan yaitu yang pertama di banyak buku itu yang push hook comparison. Ya. Push hook comparison. Jadi pairwise comparison atau biasa disebut dengan push hook comparison. Ya. Yang push hook comparison itu di dalam banyak buku ya, meskipun di buku baru nanti ada beberapa tambahan, tetapi adalah yang pertama itu FLSD ya, Fisher LSD ya. Kemudian ada DMRT, ada Duncan Multiple Ring Test, kemudian ada SNK, saya biasa menyebutkan, kemudian ada 2K ASD ya. Honestly significantly difference ya. Kalau LSD, maaf ya, kalau LSD itu least significant difference. Jadi perhatikan ya. Nah, ini adalah pair comparison ya. Jadi pair comparison ya. Kalau saya selalu mengatakan, maaf meskipun banyak Bapak Ibu dosen yang nggak setuju dengan saya senang hitam putih, jadi korpusar itu, maka hipotesis nolnya harus ditolak. Kalau saya, ya, kalau nggak ditolak nanti malah kita stres sendiri. Cara ngambil kesimpulannya itu stres sendiri, ya, stres sendiri. Nah, ya. Kemudian push-up adalah push-up test adalah perform an analysis to determine precisely where the differences exist. Jadi kita mau melihat ini kalau variabel bebasnya itu adalah kualitatif, ya, kualitatif. Ya. Nah, ini pair comparisons, ya. Jadi namanya pair comparison. Jadi kita kembali ke uji T dua rata, prinsipnya di situ, ya. Uji T dua rata, ya. Jadi, ya, ada asumsi yang sangat penting, mohon maaf ya, asumsi yang sangat penting ya, teman-teman belum tahu di S1, di situ diasumsikan bahwa ya, diasumsikan bahwa perlakuannya itu dia efeknya itu fix, ya, efeknya itu jelas, pengaruhnya itu jelas. Ya, dia mewakili dirinya sendiri. Maaf itu yang ya itu fix artinya. Dia itu mewakili dirinya sendiri. Ya, kalau Pak Taryono itu mewakili dirinya sendiri. Pak Taryono bukan mewakili dosen Fakultas Pertanian UGM. Mohon maaf ya, dalam sebuah percobaan itu yang dimaksudkan dengan fix. Ya. Nah, ini adalah ya, jadi comparing pair comparison method. Jadi mana yang powerful ya, dan mana yang ya, jadi type error banyak, nah itu semakin kecil biasanya kita mengatakan. Ya, ya. Oke. Tadi ada 4 tadi, ya. Nah sekarang adalah FLSD, ya. Jadi perhatikan ini FLSD. FLSD pengembangan dari uji T.
ya untuk perbandingan dua rata. Ya, jadi, nah banyak orang yang menceritakan yang paling logis itu adalah LSD. Yang paling logis itu adalah LSD. Ya, kalau saya sama dengan HSD itu juga sama. Karena LSD dan HSD sebenarnya tidak banyak berbeda jauh. Ya, jadi ini adalah LSD. Ya, jadi LSD sama dengan, dan ini kalau teman-teman melakukan derivasi, ya, yang senang statistik, ini adalah dari uji. Jadi ada ya T hitung alfa, ya, jadi T hitung sama dengan X1 bar minus 2 bar, gitu, dibagi dengan S, ya, dalam kurung X1 bar, gitu, min X2 bar, ya. Di bawahnya adalah standar dewa, ya, jadi perhatikan sedikit. Ya. Nah ini adalah menggunakan distribusi T, ya, menggunakan distribusi T. Perhatikan tergantung hipotesisnya 2 ekor atau 1 ekor, ya. VAO ini adalah derajat bebas. Perhatikan ini, derajat bebas yang berhubungan dengan derajat bebas error. Ya, ini berhubungan dengan derajat bebas. Ya. Ini berhubungan dengan derajat bebas error. Ya. Ini. Ya. Nah, ini adalah nilai batas, ya, ini critical value namanya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan, ya, alfanya berapa? 5%, ya, alfanya berapa? 5%, ya. Ya, ini kalau di ujian, teman-teman kalau di ujian masih wajib membawa tabel T, tabel F, ini kalau saya wajib, ya. Jadi misalnya 5%, ya. Ini 5%, teman-teman cek derajat bebasnya berapa, misalnya 8, maka ini adalah nilai batas, ya, 2,306. Ya, kalau nggak salah kemarin di ujian tengah semester itu keluar. Ya. Itu. Ya. Ya, jadi ini contoh saya pikir nggak penting. Nah, sekarang ini DMRT, ya, jadi perhatikan kalau DMRT, ya, jadi harapan saya di praktikum diberitahukan. Jadi kalau DMRT, ya, ada yang mengatakan LSD mempunyai kelemahan, ya, jadi LSD, makanya kemudian dikoreksi menjadi FLSD. Ya. Jadi LSD itu pada saat nanti jumlah perlakuannya banyak, biasanya banyak itu berapa relatif kalau saya boleh mengatakan, tapi biasanya di atas 5, ya, hanya ini pengalaman, ya, ini pengalaman di atas 5, ya. Apabila H0-nya diterima dan kita lakukan uji LSD, ya, H0 diterima, tetapi di dalam nanti di dalam uji perbandingan ratanya akan ditemukan selisih rata yang berbeda nyata. Nah, itu yang dianggap kemudian salah satu kelemahan LSD adalah itu, ya. Jadi itu, ya. Oleh karena itu Duncan ini mencoba memperbaiki, Duncan itu memperbaiki kelemahan LSD dengan mengkoreksi, ya, dengan mengkoreksi nilai, ya, mengkoreksi nilai daerah nilai batas, ya, nilai batas, ya. Nah, kalau tadi tabelnya disebut dengan tabel T, ya, maka sekarang tabelnya ini, ya, ini tabelnya, ya, ini tabelnya itu disebut dengan, ya, Duncan significant range value, ya, ini, ya. Kemudian dia mempunyai parameter, ya, dia mempunyai parameter, jadi P, ya, ini P, jadi P ini adalah
sebenarnya ring of value, jadi nilai rata itu diurutkan dari besar ke kecil, ya, kemudian nanti ada jarak, ya, ada jarak antar perlakuan, ya, ada jarak antar perlakuan. Kemudian fall, teman-teman tahu fall ini adalah derajat bebas error, ya, ini derajat bebas error. Alpha ini adalah tingkat nyata, ya, tingkat signifikansi yang teman-teman putuskan biasanya 5%, ya. Kemudian perhatikan di sini, ya, ini standar error, ya, ini standar, ya. Jadi, ya. Nah ini, ya, caranya gimana untuk menduga ring value. Ring value itu selalu bilangan bulat, ya. Ring value itu selalu bilangan bulat, ya. Ring value selalu bilangan bulat. Ya. Nah ini adalah, ya, significant range, ya. Ini Duncan multiple ring test. Jadi perhatikan, ya. Jadi ini ada kolom, ya. Kolom ini P, ini adalah jarak. Perhatikan, ya, ini adalah jarak. Kemudian ini degrees of freedom. Kemudian di setiap tabel, ya, di setiap tabel yang seperti ini kadang-kadang dia ada alfanya untuk berapa. Ya, jadi untuk alfa berapa biasanya seperti itu, ya. Jadi kalau perlakuannya 2, ya, kalau perlakuannya 2, maka jarak terjauh dan terdekatnya adalah 2, ya. Perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini, ya. Ya, ini, ya. Itu mungkin saya tidak tahu sekarang dipraktikkan kayak apa, ya. Jadi, ya, kemudian SNK, ya, kemudian SNK, prinsip SNK sama persis dengan Duncan, ya, sama persis dengan Duncan, sama persis dengan Duncan. Ya, ini sama persis dengan Duncan caranya. Jadi nilai rata dari perlakuan yang akan dibandingkan itu diurutkan dari besar ke kecil, kemudian dibikin metrik setengah diagonal biasanya, ya. Itu kalau secara manual, ya. Kalau secara manual, kalau teman-teman dengan software biasanya tinggal minta SNK nanti dia keluar, ya. Tetapi kan itu tidak penting bagi kita, tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana, ya. Nah, ini saya katakan ini, ya, kalau LSD itu orang tipe, dalam penarian kesimpulan itu orang tipe optimis, ya. DMRT itu orang tipe optimis kalau saya mengatakan dalam konteks penarikan kesimpulan, ya. Tetapi SNK ini orang tipe pesimis, ya. Jadi maunya student moment kill itu, ya, kalau H0-nya ditolak, maka dia harus berbeda. Harus ada yang berbeda. Dan perbedaan itu nyata benar, ya. Jadi dia orang yang sangat pesimis kalau saya. Nah, tabelnya apa? Ya, tabel patokannya rumusnya yang sama persis, perhatikan. Tabel patokannya, ya, itu disebut sebagai studentized range statistik, ya. Dia mempunyai parameter sekali lagi P, ya, sekali lagi P, ya, kemudian val ini degrees of freedom of error, ya, kemudian alpha ininya sama persis, ya. Ya, jadi ini sama, mohon maaf ini, ya, karena teman-teman nanti bisa membandingkan, ya, teman-teman nanti membandingkan, ya, ini adalah tabel S, ya, tabel studentized range, ya, statistik, ya. Nah, nanti teman-teman tahu nanti rahasianya, ya. Jadi mengapa Pakar mengatakan ini tipe pesimis, ya. Kalau LSD itu tipe optimis, ya. Ini yang HSD, perhatikan, ya, yang HSD, ya. Jadi HSD juga tipe pesimis, ya, dia, ya, HSD atau biasanya uji bukti, ya, uji bukti, ya. Nah, perhatikan, ya, ya, dia menggunakan tabel
dia menggunakan tabel yang sama, ya, dia menggunakan tabel yang sama, ya, dia menggunakan tabel yang sama, ya, ya, dia menggunakan tabel yang sama, tabel Q, ya, perhatikan, ya, tabel Q, ya, tabel student statistik, ya, ya. Nah, parameternya sekarang, ya, parameternya, ya, ini dia menggunakan T, perhatikan, ya, dia menggunakan T, ya, dia menggunakan T, ya. Kemudian degrees of freedom sama, kalau tadi menggunakan T, sekarang dia menggunakan T. Artinya apa? Jadi dia menggunakan, ya, dia menggunakan jarak yang paling lebar, ya, dia menggunakan jarak yang paling lebar. Nah, ini adalah standar error, ya. Jadi perhatikan, ya. Jadi perhatikan, ya. Nah, banyak orang yang mengatakan, ya, kalau dengan HSD ini nyata, saya mengatakan mengapa tipe spesifis. Kalau dengan HSD ini nyata, maka dengan LSD dia nyata, dengan DMRT dia nyata, dengan SNK dia nyata. Ya, karena dia menggunakan nilai batas dia yang sangat besar, yang sangat nilainya sangat tinggi, ya. Nah, itu yang selalu saya katakan, ya. Tergantung nanti teman-teman, ada misalnya ditanya mana yang salah mana yang benar, kalau saya mengatakan nggak ada yang salah nggak ada yang benar, ya. Teman-teman tinggal kalau saya selalu mengatakan teman-teman tipe yang seperti apa. Kalau Pakar itu orang tipe optimis, jadi Pakar nggak pernah pakai uji tuke, ya, Pakar ujinya LSD, misalnya gitu. Karena tipe optimis, saya bukan tipe pesimis. Saya yakin benar meskipun dengan LSD, kalau dia berbeda nyata, insya Allah berbeda nyata. Oh, bukan insya Allah, yakin berbeda nyata. Ya, jadi kayak gitu. Ini student range, ya, tadi juga sudah, ya, jadi perhatikan. Tapi yang di sini adalah T, ya, ya. Nah, ini yang CV, ya, CV, ya. Nah, jadi, nah, CV ini basisnya adalah dia model linear, ya. Ya. Nah, hati-hati, ya. Nanti kalau teman-teman, ya, there are many post-hoc comparison procedures, ya. Ini considerable kontroversi, ya. I have include the multiple comparison method of Duncan, ya, because I have been unable to understand the justifications, ya. Tetapi nanti teman-teman kalau baca publikasi, khususnya, ya, orang Indonesia, nanti hampir semuanya menggunakan Duncan, ya, ya, menggunakan Duncan, ya, 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 ya. Ya. Ya, jadi ada yang mengatakan, ya, sebaiknya tidak menggunakan Duncan. Ya, nanti teman-teman bisa bertanya pada Mas Habib. Ya. Tapi kalau teman-teman nanti membaca publikasi internasional pun banyak yang menggunakan. Ya, jadi ini ditulis oleh CV dan CV juga mengembangkan uji, tetapi agak complicated, maka tidak saya masukkan di sini. Nah, plan comparisons, perhatikan, ya. Plan comparison artinya adalah perbandingan yang direncanakan. Di sini benar-benar tergantung hipotesis. Ya. Jadi hipotesis menjadi bagian yang sangat penting dari proposal penelitian teman-teman. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang di beberapa, mohon maaf, di beberapa Bapak Ibu pembimbing kadang-kadang tidak care dengan, ya, kadang-kadang tidak care dengan hipotesis. Ya. Jadi itu. Kalau saya malah biasanya mengatakan kalau nggak care dengan hipotesis, lebih baik hipotesisnya nggak ditulis. Kalau saya kerja kayak, mohon maaf, ngapain harus ditulis kalau nggak di
kalau nggak dipertimbangkan di dalam cara penarikan kesimpulan. Kalau saya begitu, ya, atau dibikin hipotesis yang apa namanya generik kalau saya, ya, karena mengapa kita lebih suka mengembangkan hipotesis yang generik karena kadang-kadang penelitian kita basis kajian pustakanya tidak rinci biasanya. Ya, kalau tidak rinci maka penelitian kita biasanya hipotesisnya generik. Ya. Nah, pertanyaannya nanti tinggal tanya pada Mas Habib, apakah riset proposal itu perlu hipotesis atau tidak? Kalau saya mengatakan ya diperlukan, ya tidak. Tetapi kalau untuk mahasiswa pertanian mestinya ya kalau teman-teman menggunakan penelitiannya dengan pendekatan percobaan mestinya ada hipotesis. Ya. Jadi kalau tadi pairwise tadi perhatikan ya, kalau pairwise tadi seperti yang di atas ini perhatikan ya, yang di atas ini ya, dia antara satu rata dengan satu rata yang lain ya. Tetapi pada saat plan comparison teman-teman bebas di sini ya, teman-teman ya, misalnya ini perlakuan 1 dan perlakuan 2 dibandingkan dengan perlakuan 4 dan perlakuan 5. Ya. Perlakuan 1 dengan perlakuan ya, jadi di sini bebas. Ya, di sini bebas. Ya, di sini bebas. Oleh karena itu namanya plan comparison. Jadi pembandingan yang direncanakan. Basisnya adalah hipotesis. Ya, basisnya adalah hipotesis. Ya. Nah, di situ ada syarat ya. Pada syarat. Nah, yang penting adalah teman-teman tahu apa yang disebut dengan kombinasi linier di sini. Ya, ini kombinasi linier. Ya. Nah, di dalam kombinasi linier dari setiap perlakuan, perhatikan ya, ini untuk hipotesis 0 maka ya selisihnya harus sama dengan 0. Perhatikan ya, ini ya, karena kita itu selalu mengatakan bahwa hal itu yang paling benar, maka ini akan selalu sama dengan 0, ya, teori. Ya, agar supaya sama dengan 0, maka koefisien dari sebagai contoh yang pertama, ya, Z rata-rata 4, ini harus sama dengan Y rata-rata 5. Ya, jadi Z5 ini kalau kita pindahkan ke 0, maka artinya apa? Koefisiennya dia harus sama, ya, sama dengan yang di sini, ya. Y1 ditambah Y3 sama dengan Y4 ditambah Y5. Perhatikan, ya. Jadi perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini, ya. Nah, koefisien yang jumlahnya ini sama dengan 0, ya. Koefisien yang jumlahnya sama dengan 0 itu kita sebut dengan koefisien yang kontras. Koefisiennya harus selalu bilangan bulat, ya. Koefisiennya ini harus selalu bilangan bulat, ya. Teman-teman mau nulis 1000 boleh, tetapi karena ini nanti akan menyulitkan perhitungan, maka biasanya koefisiennya itu dipilih nilai yang paling kecil, bulat paling kecil, ya, bulat yang paling kecil, ya. Jadi, nah, kemudian koefisien yang kontras, perhatikan di sini, ya, ini koefisien yang kontras itu dia jumlahnya harus sama dengan 0, ya, ya. Kemudian di sini, ya, di sini ada ya nilai jumlah, ya, tadi apabila nilai kontras ini, ya, nilai yang kontras ini dikalikan dengan nilai jumlah dari setiap perlakuan, ya, itu yang disebut dengan yang pertama. Dan dia dikuadratkan, perhatikan ini, ya, dikuadratkan, dibagi dengan, ya, ini adalah banyaknya ulangan, ya, dikalikan jumlah kuadrat dari setiap koefisiennya. Ini dia merupakan sum square, ya, dari perbandingan yang kita kembangkan, ya, perbandingan dari hipotesis, ya.
Nah, setiap perbandingan dia mempunyai sum square, ya. Setiap perbandingan dia mempunyai sum square sendiri, ya. Nah, ini adalah perhatikan juga di sini, ya. Jadi setiap perbandingan di sini langsung dapat kita uji perbandingan itu nyata atau tidak, ya. Jadi contohnya di sini. Jadi ini SSC karena dia dua kelompok, maka degree of freedom-nya dia 1. Ini adalah MSC, ya, ini adalah MSC. Ini adalah MSE, ya, dari perhatikan di sini. Ini adalah MSE, ya, ya, ya. Nah, sekarang beda, ya, bedanya apa dengan unplanned comparisons. Jadi kalau tadi planned comparison, sekarang unplanned comparison. Kalau unplanned comparison, syaratnya semua perbandingan yang dikembangkan itu harus bersifat ortogonal. Ya, bersifat ortogonal. Ya, bersifat ortogonal. Nah, artinya apa ortogonal? Jadi perhatikan, ya. Jadi perkalian antara satu koefisien satu perbandingan dengan perbandingan yang lain apabila dijumlahkan, ya jumlahnya harus sama dengan 0. Ya. Jadi itu yang disebut dengan yang kontras. Makanya ada istilah perbandingan yang kontras ortogonal. Ya, jadi perhatikan. Ya. Nah, ini contoh, ya, ini contoh. Ini, ya, untuk menentukan mana yang kontras, mana yang ortogonal. Jadi misalnya kita harus tahu, mohon maaf ini, ya, karena dia unplanned, ya, karena dia unplanned, maka tapi kita lihat struktur dari perlakuan, mohon maaf, ya. Jadi di sini ada varietas lokal, jadi ini harus kualitatif, perhatikan, ini harus kualitatif, ya. Ya, ini harus kualitatif. Ya, variabel bebasnya ini kualitatif. Jadi ini lokal, teman-teman, ya, nanti dalam penelitian kan teman-teman harus tahu, ya. Nah, Adira 4 ini varietas unggul, ya, GH6, GH7 ini varietas galur, ya, ini calon varietas unggul. Artinya apa? Kita dapat membuat struktur, ya. Yang pertama ini kebetulan, ya, the mean effect of local and high yielding variety, ya. Jadi kita akan membandingkan antara yang lokal dan yang varietas unggul. Perhatikan. Artinya apa? Artinya adalah Y1, Y2, Y3 nanti, ya, Y1, Y2, Y3 ini akan kita bandingkan dengan Y4, ya. Ya, jadi perhatikan Y1, Y2, Y3 bandingkan dengan Y4. Ya. Kemudian di dalam varietas unggul ini dibedakan lagi. Adira 4 ini sudah dilepas, tapi kan teman-teman harus tahu historinya. Kalau teman-teman percobaan benar kan harus tahu. Kemudian di sini ada DH itu galur harapan. Ya. Ya, jadi di sini dibandingkan varietas unggul dengan galur harapan. Ya. Nah, kalau dilihat strukturnya nanti akan kontras ortogonal. Kemudian yang terakhir adalah GH6 dan GH7. Maka itu akan kontras ortogonal. Ya. Di skenario-nya seperti itu. Ya, ini apabila kita melakukan unplanned comparison. Ya. Nah, kalau yang planned comparison maka CV Bonferroni, ya, nanti dapat dilakukan. Nah, nanti Mas Habib yang akan cerita. Nah, tadi konsep dasarnya. Nah, sekarang ada istilah ortogonal polinomial. Ya. Ya, jadi kalau tadi kontras ortogonal, sekarang ada ortogonal polinomial. Nah, di sini, ya, dalam ortogonal polinomial yang pertama adalah independen variabelnya masih kuantitatif, gitu. Ya, jadi dia kuantitatif kita, ya, dia kuantitatif kita, ya, dia kuantitatif kita, ya. Nah, kemudian jarak antar tadi, antar aras asumsinya yang paling mudah adalah dia sama nanti, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dia
equal numbers of observation in each cell, in each treatment, ya. Jadi perhatikan, ya. Nah, kemudian biasanya kita bisa mengenali kecenderungan hubungan namanya, ya. Makanya orthogonal polinomial juga disebut dengan trend comparisons, ya. Jadi ada trend comparison. Ya. Usually only linear and quadratic contrast are of interest. Jadi biasanya hanya dipilih dia hubungannya linear atau hubungannya kuadrat. Ya, sedangkan yang lebih tinggi biasanya itu dilupakan. Ya, jadi itu untuk S1. Nah, jadi ini contoh tadi datanya sama, mohon maaf ya, ini datanya sama Z, tetapi sekarang ini adalah dosis urea. Ya, ini dosis urea. Ya, makanya ini adalah kuantitatif. Ya, ini adalah kuantitatif. Ya, jadi ini kuantitatif. Ya, ini kuantitatif. Ya. Nah, dosisnya berapa? 50, 100, 150 dan 200. Ini ya intervalnya ini sama dia, ya 100. Ya, ini 50, 50, 50. Nah, kalau kita mempunyai interval yang sama seperti ini gampang, ya. Nanti ada koefisien kontras koefisien ortogonal polinomial. Ya, ini yang disebut dengan ortogonal polinomial itu adalah persamaan yang seperti ini. Ya. Ini ya polynomial regressions. Ya. Jadi ini adalah ya ini second order. Jadi first order itu maksudnya adalah linear. Ya. First order ini second order itu artinya kuadrat X, nanti ada third order atau fourth order. Ya. Jadi ini one variable, ya, ini second order model, ini quadratic model, ya. Nah, B1 ini disebut sebagai linear effect, B2 karena ini kuadratik ya disebut dengan quadratic effect, ya. Nah, ini adalah gambar, nah ini adalah gambar quadratic model, ya. Gambar dari quadratic model seperti ini, ya. Jadi perhatikan ya, ini pada awalnya misalnya ini adalah ini kan independent variable X, misalnya ini apa? Ini misalnya tadi dosis urea tadi, ya. Jadi ini dia menurun, ya, dia efeknya dia menurun, nanti kemudian dia naik. Ini contoh ya, ini contoh saja. Ya, nah ini polynomial model tadi yang saya ceritakan tadi, ya. Jadi nanti ada polynomial model, dia ada Taylor series expansions, ya. Nah, tapi yang penting di sini kalau saya, ya, choosing order of the model, ya. Jadi bagaimana kira-kira ya hubungan antara perlakuan kita dengan respon variabel. Jadi yang pertama adalah dasarnya adalah teori, ya. Dasarnya adalah teori. Ya, kalau ada teorinya, teman-teman tadi tidak usah melakukan orthogonal polynomial test namanya. Jadi ini tidak penting. Ya, ini tidak penting. Ya, ini tidak penting. Ya, kalau ada teorinya. Ya, teorinya. Misalnya teman-teman mengenal hukum kalau di teknologi, ya. Jadi input teknologi itu awalnya dia menyebabkan produktivitas naik, ya, produktivitas naik, ya. Dan dia nanti teknologi itu mencapai titik tertentu. Setelah itu dia akan turun, ya, dia akan turun, ya. Ya, setelah itu dia akan turun, ya. Jadi setelah itu dia akan turun, ya. Setelah itu dia akan turun. Ya, prestasinya dia akan turun. Ya, prestasinya dia akan turun. Nah, itu namanya the law of diminishing returns. Ya, kalau di pertanian ya itu namanya hukum the law of diminishing returns. Ya. Hati-hati pada saat teman-teman nanti sebagai petani ya, sebagai ahli pertanian menyarankan pada petani.
ya, menyarankan pada petani. Jadi aslinya tanaman itu ya kalau dipupuk itu ada batas dosis terbaiknya. Setelah itu apabila selalu ditambahkan, apabila itu ya kita nekat itu tambahin, nanti tanamannya bisa mati, ya, tanamannya bisa mati. Nah kalau tanaman mati artinya ya pendapatannya nanti hasilnya akan turun, ya. Hati-hati, ya hati-hati. Tetapi untuk yang teman-teman sosek biasanya nggak percaya, ya. Kalau teman-teman sosek mengatakan dia ya teknologi itu, inovasi itu akan menyebabkan kenaikan, teman-teman teknik juga nggak percaya, mohon maaf ya. Jadi input teknologi itu dia akan meningkatkan hasil sampai titik tertentu, kemudian dia stuck, ya, dia eksponensial, ya, jadi dia stuck. Kalau sudah mencapai titik jenuh, maka dia akan rata, ya, dia akan rata. Tetapi kalau orang pertanian, karena kita bekerja dengan makhluk hidup, kita percaya nanti kalau sudah sampai titik jenuh, kita nekat seperti kita, ya, hati-hati belajar jangan 48 jam, ya, hati-hati belajar jangan 48 jam, sehari 2 hari enggak masalah, memaafkan. Ya, 48 jam itu artinya jangan dilanjutkan terlalu banyak. Misalnya karena mau ujian kemudian belajarnya seminggu penuh tanpa tidur. Ujung-ujungnya teman-teman nanti mabuk kuliah, ya, mabuk. Ya, lihat buku itu, ya, bukunya itu gerak-gerak sendiri nanti, ya. Hati-hati, ya, jadi harus ada batas kewajaran, ya, ada batas kewajaran. Makanya mohon maaf, saya itu senang kalau di sombong sedikit nggak apa-apa deh, ya. Saya itu senang kalau dulu waktu masih senang jalan-jalan di luar negeri itu senang, ya. Jadi karena kalau mahasiswa asing khususnya yang Pak Paryono tahu orang bule, ya, itu kalau sudah Jumat siang, ya, Jumat siang sudah, ya, dia sudah menyongsong weekend. Ya, mahasiswa itu kalau weekend isinya seneng-seneng, ya, mohon maaf, ya, seneng-seneng, ya. Jadi pekerjaan itu kalau orang Jerman hari Kamis, mohon maaf. Makanya hari Kamis itu bahasa Jermannya Donnerstag, ya, Donnerstag, ya, artinya itu pekerjaan. Prestasi kita itu di hari Kamis. Hari Jumat, ya, hari Jumat sebelum istirahat siang, ya, sebelum istirahat siang, nah, itu orang masih bersemangat. Setelah istirahat siang, kalau orang Indonesia yang Muslim biasanya habis Jumatan itu nggak pada balik ke lab, ya, meskipun ada kuliah ya leda-lede sudah, ya, karena apa? Biasanya kalau yang sekarang saya pikir mulai ditiru di Indonesia. Kalau di luar negeri pas Jumatan itu di masjid orang-orang Indonesia, orang-orang Mesir biasanya ada makan siang. Ya, jadi ada makan siang. Di sini ibu-ibu itu bawa makanan, kumpul, ya, terus makan siang. Ya, setelah makan siang ngobrol. Mohon maaf, ini budaya orang, ya, ngobrol itu sampai sore. Ya, itu sampai sore. Jadi tapi kalau orang bule setelah makan siang biasanya siap-siap. Ya, ganti warna rambut, ya kan, itu siap-siap karena dia harus menghilangkan jejak nanti di weekend itu, ya, agar supaya teman-temannya nggak kenal biasanya, ya, dia rambutnya diganti warnanya merah, ya, kemudian lipstiknya, mohon maaf ini, ya, lipstiknya warna hitam, ya, pakai eyeshadow yang tebel-tebel itu, ya. Nah, dulu Pak Tar senang kalau lihat, ya. Itu theoretical background, ya, itu theoretical background. Kemudian scatter diagram, ya, scatter diagram. Artinya apa? Jadi data itu kita fitkan, ya, data itu kita buat diagramnya. Kemudian di situ kita rasakan, ya, ini data saya itu mengikuti pola apa, ya, data saya itu mengikuti pola apa, ya.
di data saya mengikuti pola apa, ya. Nah, ada yang lebih hebat lagi, mohon maaf, ya, ini kalau Pak Tar nggak menganjurkan, sekarang ini kan ada software, ya, hubungan antar tadi kuantitatif variabel tadi, kuantitatif independent variabel tadi dengan respon variabelnya itu pokoknya diserahkan ke komputer, ya, kemudian dianalisis hubungannya gimana, nanti dicari R besarnya, R kuadratnya. Nah itu kalau Pak Tar itu nggak logis. Nah yang terakhir adalah orthogonal polinomial, ya. Jadi ini theoretical background, ya, the law of diminishing returns, linear model, probit analisis, teman-teman HPT, ya, jadi teman-teman HPT, teman-teman Gulma itu probit analisis, ya. Kemudian ada teman-teman SOSEC, biasanya ada COP12 model, ya, exponential model, misalnya the relationship between population density and yield, ya. Jadi sampai batas tertentu dia biasanya, ya, dia produktivitinya tidak turun, tetapi dia akan sama, ya. Ini yang scatter diagram, ya, ini gambar scatter diagram kayak begini, ya, ini yang, ya, ini scatter diagram itu kayak begini, ya. Jadi ini kuadratik, ya, ini kuadratik, ini, ya. Nah, ini linear minus ini, ya. Ini linear tapi dia turun. Nah, berarti ini. Ya. Nah, ini yang polinomial, ya. Ini polinomial. Nah, ini mensyaratkan dia urutan intervalnya dia sama. Mohon maaf, ya. Jadi misalnya ini banyaknya perlakuan 3, ya, banyaknya perlakuan 3, maka dia ada linear, ada kuadratik. Koefisiennya tinggal teman-teman tidak usah bikin, ini sudah ada koefisien. Ya. Kemudian kalau perlakuannya 4 seperti tadi, maka ada linear, ada kuadratik, ada kubik. Ya, jadi kubik. Jadi ada X pangkat 3-nya. Ya, ini ada X pangkat 3. Ya, kemudian ada nomor 5, kalau perlakuannya 5, linear, kuadratik, kubik, dan kuotik, ya. Nah, biasanya setelah 5 itu ditulis biasanya lain-lain biasanya, ya. Jadi biasanya dibatasi sampai sampai 4, ya, pangkat 4, ya. Di sini sudah ada sigma, jadi kuadrat dari koefisiennya dia sudah ada, ya. Jadi ini yang biasanya, ya, ini yang biasanya ya. Tetapi di sini mensyaratkan intervalnya sama, ulangannya sama, ya. Seperti itu. Ini, ya, jadi ini ada quintic, ada macam-macam. Maaf, ya. Semakin banyak semakin banyak arasnya, semakin banyak perlakuan, tentu saja modelnya semakin sulit, ya. Jadi, mungkin itu, ya, bagaimana cara menghitungnya sekarang? Bagaimana cara pendekatan hitungannya? Nah, tentu saja hitungannya ini hampir sama dengan, ini dia bersifat kontras ortogonal, perhatikan, ya. Ini antara linear dan kuadratik ini dia bersifat kontras ortogonal, ya. Ini dia bersifat, ya, ortogonal, ya. Kalau nggak percaya coba nanti dikalikan, ya, nanti coba dikalikan, nanti di ujian keluar biasanya, ya, apakah linear dan kubik ini dia kontras ortogonal atau tidak, ya. Misalnya untuk perlakuan 8, ya, jadi ini minus 7 kali 7 maka 49, ya, 49 ditambah 5, ya, 49 tambah 5 berarti 54, ya. 54 dikurangi 9 dikurangi 5 dikurangi 5, ya. Perhatikan, ya. Kemudian tambah 9 dikurangi 3, kemudian ini, ya, 7 kali 7 ini, ya, ini sama ini kan sudah habis, ya. Minus 7 kali 7, ya, sama 7 kali 7 kan sudah habis. Minus 5 kali 1, 5 kali 1 kan sudah habis. Minus 3, ya, ini minus 3 dan 3, nah ini kan sudah habis. Ini sama dengan 0, maka dia bersifat kontras ortogonal, ya. Jadi
perhatikan ya, kontras ortogonal karena dia unplanned ya, dia unplanned ya, jadi tidak direncanakan. Kita belum tahu hubungannya seperti apa. Kalau sudah tahu hubungannya ya, maka kita menggunakan basisnya adalah teori. Jadi mungkin itu yang hari ini yang dapat saya ceritakan sedikit banyak mengenai post hoc analysis ya. Jadi ini adalah apa ya, kalau saya boleh mengatakan tujuan paling sederhana pada saat teman-teman melakukan kegiatan percobaan, kemudian analisis datanya menggunakan ANOVA. Tadi Mas Habib ya, Mas Habib kan mau menyampaikan hasil UTS-nya kayak apa.